Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil hijrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا الآيات. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ahdini mahabbatan wa ma'rifatan. Hadratul mukarramin, para ustaz, para mu'allim, muballigh, para imam khataman, imam manaqib, pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Korwil DKI Jakarta, khusus takmir Masjid Al-Mubarak, para ibu bela yang sama-sama kami hormati, para ikhwan akhwat Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang insyaallah dan merasa nikmat diajari zikir, khusyuk mahabbah, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ujungnya saya pada makrifat pada Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Wabil khusus pada pemangku manaqib di Masjid Jami' Al-Mubarak ini di TKM Center yang sama-sama dikasih Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah, manaqib di tahun baru ini kami bisa hadir ketika TKM Center yang sudah lama kita mendengar ada manaqib di sini, tapi rupanya baru kali ini kami dapat manaqib di masjid ini. Mudah-mudahan ta'aruf kami ini sebagai satu silaturahim untuk menjalin hubungan yang lebih mesra lagi antara kita para ikhwan. Dan mudah-mudahan pagi ini juga membuka mata saya dari paparan saudara kami Mas Abdul Latif, bahwa zikir selama ini hanya berbicara masalah zikir saja, ternyata nuansa baru juga dengan bisnis. Yang selama ini yang kami ketahui ya, kalau dari bicara bisnis hanya mengatakan Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan bisnis transaksi dengan orang-orang yang beriman. Rupanya sekarang lebih difokuskan lagi bisnisnya para ikhwan tadi. Terima kasih Mas Sabit, mudah-mudahan saya yang terlalu bisik dalam masalah ekonomi ini jadi tahu bahwa itu sangat penting. Karena yang pernah saya dengar dari Pak Bung Karno waktu tidak berapi-api pernah mengatakan jer basuki pengopeo.
Tidak ada usaha yang tanpa memerlukan biaya itu tidak ada. Alhamdulillah, saya kira ada satu usaha yang sangat positif untuk memperoleh dengan tidak bergantung kepada siapapun, tapi tidak dinasib dimulai dari diri. Kita akan hijrah dari satu usaha dengan usaha yang lain. Tadi ini yang berbahagia para ikhwan akhwat dan masyaallah. Jadi maaf, Pak Latif, saya tidak alih kalau bicara masalah bisnis macam itu. Ini urusannya orang yang hatinya sudah latif untuk mengurusnya, insyaallah. Saya ingin mengajak pada siang hari ini untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, momen yang sangat penting adalah masalah hijrah dan jihad fisabilillah. Yang kedua, kita yang menyikapi Mangkobat 39 dan 40. Karena pesan guru kami, mudah-mudahan guru ikhwan semuanya, beliau berpesan kalau ceramah manaqib walaupun sedikit jelaskan tentang Mangkobat itu. Banyak orang yang nggak tahu Mangkobat maknanya itu apa. Betul diceritakan. Setiap datang tahun baru selalu lapor pada Tuhan Syekh. Apa yang terjadi pada tahun itu? Kalau kita hanya menggunakan akal saja, rada dekat begitu. Mangkobat itu tidak mungkin, karena Mangkobat yang sangat krusial. Dan jangan coba-coba baca Mangkobat itu kalau sedang manaqib di Malaysia bagian timur Mangkobat itu. Itu Mangkobat yang sangat krusial. Kecuali kalau Mubalik bisa menjelaskan. Kalau tidak, jangan coba-coba. Kayaknya itu aneh-aneh. Sehingga saya sambil ditangkap polisi di sana gara-gara dianggap membawa ajaran sesat. Itu di sana. Padahal yang saya bukan curiannya, tapi gara-gara ada sebelum saya datang ke sana, ada orang yang membawa tarekat dengan nama Qadirun. Ternyata Syekh Qadirun Yahya dulu itu namanya. Yang cara menariknya beda dengan kita. Artinya didiri kamar, baru perempuan di kamar sendirian saja, nggak boleh sampai-sampai. Ya salah tadi kita kejar. Jadinya saya ajak manaqib, baru mereka manaqib. Dari mana mereka tahu yang mereka terhasil? Bukan dari Mangkobat dari tawasulnya, dari tanbihnya. Tanbih yang sangat bersifat universal. Di mana di beberapa tempat di Jakarta sebenarnya dari rumah. Misalnya ketentuan Tuhan, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Dalam bahasa Sunda di bahasa itu adalah bukan mengatakan Tuhan. Kodrat Tuhan, bukan kodrat Allah, kodrat Tuhan. Itu bahasa apa? Sangat universal. Sehingga tadi ini dibaca di tengah-tengah umat Islam ataupun yang non-Islam, mereka terpecah. Dan mulai curiga tatkala membaca buku tadi di Jakarta, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah tidak berlaku bagi umat yang lain. Abah adalah bukan umat Islam, dan aku adalah guru semuanya. Yang tadi dibantah dari itu Mangkobat 39. Bukan gurunya orang tarekat saja, bukan gurunya orang Islam saja, orang-orang yang bukan Islam pun berguru dengan beliau. Bagaimana cara bergaulnya, bagaimana cara sosialisasinya, itu menyerupai beliau. Jadi tolong ini karena Mas Latif, Mas Hadi Handika, Mas Hadi Handika, Mas Hadi Hadi yang mana ini, tolong kalau ada yang berubah itu